Kali ini kita akan bahas PT Semen Indonesia Persero Tbk dengan kode sahamnya SMGR. Jadi SMGR ini kalau kita lihat sekarang harganya di Rp7.075 per lembar saham. Untuk 5 tahun terakhir ini SMGR ini pergerakannya mengalami penurunan ya trennya. Memang di bulan Mei sampai sekarang ini udah mulai agak ada pergerakan ya. Cuman kita nggak tahu apakah ini sudah stagnan di sini atau mungkin akan kembali melanjutkan kenaikan ya. Memang untuk 5 tahun terakhir ini penurunannya memang disebabkan karena masalah oversupply ya untuk industri semen ini. Jadi banyak pemain baru atau industri baru atau pabrik baru untuk semen ini. Ditambah lagi persaingan dari produk dari asing. Itu yang menyebabkan persaingan di industri semen ini cukup ketat. Ya, terkecuali berdampak pada SMGR ini. Walaupun SMGR ini istilahnya market leader ya atau terbesar dibanding dengan emiten yang lain. Oke, nanti di akhir sesi kita coba ya untuk proyeksikan harga SMGR ini apakah akan melanjutkan naik ataupun nanti masih melanjutkan tren penurunan. Dan untuk yang sudah beli SMGR apakah masih bisa layak di hold atau mungkin yang belum memegang SMGR apakah sudah layak untuk dibeli. Kita coba proyeksikan berdasarkan ini ya, kinerja, valuasi, prospek dan strategi perusahaan dari SMGR ini. Oke, sebelum lanjut ke proyeksi harga saham, kita cek dulu ya profil singkat dari SMGR. Jadi SMGR ini masuk dalam sektor barang baku ya atau industri dasar kimia. Jadi SMGR ini lebih tepatnya bergerak di industri pembuatan semen. Jadi SMGR ini juga saham syariah. Untuk dewan komisaris dan direksinya bisa dibaca sendiri di sini ya. Untuk jumlah saham yang beredar itu 6,75 miliar lembar saham. Untuk market cap-nya besar ya, 48,8 triliun. Lalu jumlah saham beredar di masyarakatnya juga cukup besar, 48,8%. Tingginya itu dipegang oleh pemerintah RI ya atau BUMN. Jadi sudah dipastikan ini saham yang liquid karena market cap-nya besar dan jumlah saham yang beredarnya juga besar. Jadi untuk kalian yang punya modal besar nggak perlu khawatir karena sahamnya bisa dijual belikan dengan mudah. Untuk neraca keuangannya di sini kalau kita lihat dari arus kasnya, untuk kasnya sekarang SMGR ini sedang turun ya dibanding kuartal 4 kemarin. Untuk kasnya, lalu untuk asetnya hampir kurang lebih sama ya 4 tahun yang terakhir. Lalu dari segi ekuitasnya juga kurang lebih sama ya 3 kuartal terakhir ya. Memang agak sedikit turun 3% dibanding kuartal 1 kemarin. Lalu dari segi liabilitasnya di sini trennya agak turun ya. Udah mulai turun, bagus ini dari segi liabilitas. Untuk debt to equity-nya atau DER-nya ini udah turun ya 0,72. Dulu 1,4 sekarang 0,72. Jadi untuk SMGR ini masih DER-nya di bawah 1, cukup baik ya. Jadi untuk kalau dari bawah 1 itu kemungkinan kecil ya untuk SMGR ini gagal bayar hutang. Kalau hutangnya kecil atau berkurang seperti ini, ya nanti labanya lebih maksimal karena nggak ada beban pembayaran hutang atau beban pembayaran bunga ya. Jadi lebih maksimal lah margin dari SMGR ini. Memang kalau dari saya pribadi untuk DER yang ideal itu di bawah 0,5 kali. Namun SMGR ini 0,72 dan trennya juga menurunan, jadi bagus ya. Nggak ada masalah untuk SMGR ini. Kita lanjut ya untuk kinerja perusahaan dari SMGR ini. Dimulai dari pendapatannya atau revenue. Di sini kalau kita lihat untuk revenue tiap kuartalnya atau Q&Q-nya itu di kuartal 2 ini turun 9% dibanding dengan kuartal 1 kemarin. Namun secara year to year itu di kuartal 2 ini naik ya 2% untuk revenue-nya. Jadi secara kuartal per kuartal itu turun 9%, namun dibandingkan dengan kuartal tahun lalu, dibandingkan dengan kuartal 2022 kemarin itu ada kenaikan. Lanjut untuk laba bersihnya di sini kalau kita lihat masih melanjutkan tren penurunan ya di kuartal 2 ini SMGR. Untuk laba bersihnya dari kuartal per kuartal dibanding dengan kuartal 1 kemarin turun sampai 47%. Namun kalau kita lihat dibandingkan dengan kuartal 2 2022 kemarin itu laba bersihnya naik 1%.
Lanjut untuk net profit marginnya ini turun ya, turun 4%, tinggal 4% ya. Sebelumnya 10%, sekarang hanya 4%. Untuk beban pendapatannya di sini turun ya di kuartal 2 ini dibanding dengan kuartal 1. Lalu beban operasionalnya juga turun SMGR ini dibanding dengan kuartal 1 kemarin. Lalu beban pajaknya juga turun di sini. Lalu dari segi ROE-nya juga turun ya. Kita lanjut untuk ROE-nya di sini di kuartal 2 ini turun ya. Turun semenjak di kuartal 3 sampai sekarang ROE-nya turun tinggal 0,7%. ROE secara tahunan terakhir di tahun 2022 itu 5,3%. Kemungkinan di kuartal 3 ini jika sama ya. Sini di kuartal 1 dan kuartal 2 kalau kita jumlahkan sekitar 2%-an. Mungkin di tahun 2023 ini sekitar 4% nih. 4% lebih lah kalau kita lihat kemungkinan di tahun 2023 ini. Oke, ROE-nya turun dan EPS-nya juga turun ya di sini ya. Oke, itu tadi ya untuk kinerja dari SMGR. Kalau kita lihat pendapatan dan laba bersihnya memang turun secara Q&Q ya, atau kuartal per kuartal. Cuman kalau kita lihat secara year on year itu udah mulai ada kenaikan ya, lebih baik dibanding beberapa tahun yang lalu. Lanjut ke strategi atau prospek perusahaan dari SMGR. Untuk SMGR ini udah menyiapkan strategi ya untuk mengkerek kinerjanya untuk lebih baik lagi. Jadi SMGR salah satunya mengoptimalkan utilitas fasilitas produksi ya. Lalu optimalisasi aspek distribusi yang tersebar di seluruh Indonesia. Jadi ini dari segi utilitas fasilitas produksi jadi optimalkan, lalu dari segi distribusi ya agar lebih efisien. Lalu optimalisasi struktur investasi pada anak perusahaan ya. Jadi contohnya semen batu raja ya yang nantinya akan memperkuat jalur distribusi di Sumatera yang merupakan pasar terbesar kedua Indonesia. Lalu menekan beban hutang yang tadi itu ya, hutangnya udah berkurang. Lalu menaikkan harga jual semen guna menghindari predatory pricing agar iklim industri tetap kondusif. Jadi itu tadi ya berapa strategi SMGR. Jadi intinya dia lebih ke efisiensi dan untuk optimalkan dari segi distribusi ya, untuk efisiensi dari segi cost transportasi mungkin ya. Lalu juga investasi pada anak perusahaan, menekan beban hutang dan menaikkan harga semen. Lalu dari segi prospeknya juga di sini SMGR ini masih mengharapkan dari IKN ya. Ya memang diharapkan kalau IKN-nya masih berlanjut ataupun berlangsung itu mungkin ada peluang untuk SMGR ini bisa mengambil keuntungan dari situ. Jadi PT SMGR ini memiliki prospek cerah seiring ekspansi menuju IKN ya. Jadi itu tadi ya untuk berharap IKN nanti tetap berlanjut sehingga nanti berdampak baik untuk SMGR ini. Kita lanjut ya untuk kompetitor dan GCG-nya. Dari segi kompetitor di sini ada NTP ya, semen 3 roda, lalu ada semen merah putih dan ini kalau tidak salah semen impor. Di berapa semen ini berapa semen yang itu ya kompetitor terbesar ya. Memang banyak sekali perusahaan-perusahaan semen yang kecil-kecil itu yang merupakan pesaing dari SMGR. Namun di sini SMGR sebagai market leader ya atau terbesar dibandingkan beberapa industri semen. Lalu dari segi integritasnya atau manajemen atau GCG-nya SMGR ini dinilai baik ya untuk kinerjanya. Lalu SMGR ini juga transparan dalam memberikan informasi yang relevan terkait perusahaannya. Lalu SMGR ini nggak ada pelanggaran hukum ya, nggak ada berita pelanggaran hukum. Jadi dari segi GCG, SMGR ini nggak ada masalah. Lanjut ya untuk kesehatan cash flow dari SMGR ini dimulai dari arus kas aktivitas operasinya. Kita lihat dari tahun ke tahun aktivitas operasi atau arus kas aktivitas operasi SMGR ini cenderung positif ya, artinya bagus. Artinya uang masuk lebih besar dibandingkan uang yang keluar untuk kegiatan operasi SMGR ini. Cuman yang ideal itu arus kas itu selain positif juga bertumbuh ya. Cuman SMGR ini masih belum kelihatan bertumbuh ya, masih naik turun. Kalau kita lihat dari tiap kuartal juga masih positif ya. Memang kadang-kadang pernah negatif mungkin ini waktu pandemi ya. Jadi nggak ada masalah untuk arus kas aktivitas operasinya. Lalu lanjut ke aktivitas investasinya juga di sini negatif ya. Artinya SMGR bagus ya, masih melakukan inovasi atau investasi untuk ekspansi ya mungkin ya. Seperti mungkin berinvestasi membeli beberapa perusahaan
semen yang lain ya, atau akuisisi. Di sini juga kita lihat dari tiap kuartal juga negatif ya, artinya SMGR masih sering melakukan kegiatan investasinya. Lalu untuk aktivitas pendanaannya di sini pernah di tahun 2019 ini positif ya, artinya di sini positif pernah melakukan atau penambahan utang ya. Kalau yang negatif di sini artinya SMGR berusaha melunasi atau mengurangi hutangnya. Di tahun 2020 sampai 2022 ini SMGR masih melanjutkan mengurangi hutangnya. Di tahun 2023 ini juga masih lanjut ya SMGR mengurangi hutangnya, jadi nggak ada masalah ya, bagus untuk aktivitas pendanaannya. Oke, itu tadi ya untuk arus kas dari SMGR ini, bagus, positif, hanya saja masih belum bertumbuh ya. Kalau dia bertumbuh itu ideal. Selanjutnya untuk dividen dari SMGR, jadi SMGR ini termasuk perusahaan yang royal bagi dividen. Hampir tiap tahun SMGR ini nggak pernah absen ya bagi dividen. Lihat dari dividen payout ratio-nya juga di sekitar 40-60% ya. Ya, kalau dirata-ratakan sekitar 50%-an ya untuk dividen payout ratio-nya. Untuk yield-nya ini semakin hari makin ini ya, karena harga sahamnya turun, jadi yield-nya juga meningkat nih di sini. Terakhir yield-nya itu 4%. Kalau kita rata-ratakan sekitar ya 3%-an ya untuk dividen yield dari SMGR ini. Nggak terlalu besar dan nggak terlalu kecil ya untuk dividen yield-nya. Itu tadi ya untuk SMGR ini, hanya membagikan dividen tahunan ya atau full year, dan dividen interimnya nggak ada ya. Lanjutnya untuk valuasi dari SMGR, kalau kita lihat dari book value-nya cenderung bertumbuh ya, karena ekuitasnya juga bertumbuh, jadi book value-nya juga bertumbuh. Lalu dari segi PBV-nya di sini cenderung turun ya, tinggal 1,1 kali. Pernah 2,4 kali ya di tahun 2019, sekarang tinggal 1,1 kali. Kita lihat di sini rata-rata PBV berapa? Sekitar 1,7 kali ya PBV sini. Berarti SMGR ini yang sekarang di bawah 1,7 ya, masih di bawah rata-rata PBV-nya. Berarti masih murah. Untuk per-nya juga di sini 27 kali ya. Ya, dari segi per sini mahal ya untuk biasanya per itu kan di bawah 15 kali ya. Ini untuk SMGR ini udah 27 kali untuk di kuartal 2 ini. Lalu dari segi EV per EBITDA juga naik ya, 18 kali ya. Mungkin ini juga naik ya, juga termasuk mahal karena memang labanya turun ya. Jadi per dan EV per EBITDA-nya juga naik. Idealnya itu EV per EBITDA itu kurang dari 10. Namun kalau saya lihat secara hitungan itu harga wajar SMGR itu 9.375 ya. Sekarang itu terakhir update di tanggal 4 Agustus itu 7.075. Jadi di sini masih under value ya, masih di under value atau masih murah, bawah harga wajarnya. Jadi mungkin nanti value nanti mungkin kalau memang kinerjanya baik, dia akan kembali ke harga wajarnya. Jadi tinggal tunggu aja kalau SMGR ini kinerjanya baik ya, baru bisa ke harga wajarnya. Sekarang ini mungkin masih bagus sih, dari tahun ke tahun udah mulai naik. Itu tadi ya. Jadi SMGR ini secara valuasi masih under value, margin of safety-nya 24%. Kita lanjut ya untuk prediksikan harga saham SMGR ini. Ini disclaimer on ya, ini hanya menurut pendapat pribadi saya. Jadi SMGR ini menurut saya masih lanjut penurunan ya. Mungkin di sini udah maksimal, mungkin dia akan lanjut penurunan. Itu menurut pendapat pribadi saya, karena saya melihat masih kinerja dari kuartal per kuartalnya masih turun ya. Walaupun kalau kita lihat dari year on year-nya udah mulai baik ya dari tahun ke tahun, karena kita lihat SMGR lebih baik dibanding beberapa tahun sebelumnya. Hanya saja saya lihat dari QNQ-nya masih belum naik. Memang di kuartal 4 ini ada kemungkinan, di kuartal 3 ini ada kemungkinan naik ya. Kalau kita lihat bercermin dari beberapa tahun sebelumnya itu bisa naik lagi itu dia setelah turun. Namun dari saya pribadi memperkirakan ini akan turun karena masih turun. Dan masih ada belum berita positif juga ya untuk terkait dengan semen ini. Terlihat dari penjualannya atau masih ini ya, penjualannya masih turun ya. Untuk kalian yang sudah megang SMGR nggak masalah ya, masih di hold juga karena udah masih murah juga SMGR atau masih under value. Kalau yang masih belum punya mungkin masih bisa tunggu di bawah 6.500 ke bawah, bisa dicicil ya.
Mungkin saya pribadi tunggu 6.500 ke bawah baru saya cicil lagi. Memang kemarin sih sempat beli di harga 6.000-an dan saya jual kemarin ya. Di harga 7.700 saya jual kembali karena saya melihat labanya masih turun. Mungkin nanti akan saya koleksi lagi di harga 6.500 ke bawah. Ya. Oke, itu tadi ya untuk koleksi harga saham ya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir ulasan dari SMG hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih. Nanti di kuartal 3 dan kuartal 4 akan kita update ya.